pacu laji tunggal. Hey! Sampai ke kawah dalam dipacu, 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 dipacu laji tunggal. Hey! Oh ina beten melewat lautan, oh ina saren matanan raya lela, pada di maatun pulau paiketan, rawe di maan mulan lema mata, mau aman langsung kena bataran balang, ke mata lali go enala lodang. Naku mapana di mulo duli tukang, beten moi betu beri buratu. Oh ina beten melewat lautan, oh ina saren botanan raya lela, pada di maatun pulau paiketan, rawe di maan bulan lema matan, mau aman langsung kena bataran balang, ke mata lali go enala lodang. Naku mapana di mulo duli tukang, beten moi betu beri buratu. Naku mapana di mulo duli tukang, beten moi betu beri buratu. Tak tong-tong gala meja guang, tak gunda-gunda kecambang basi, dahulu balaki ajuang, tini balaki tukang padati. Oi tak tong-tong gala meja guang, tak gunda-gunda kecambang basi, tujang labuah berapa tenteng, direse sagu ina barisi. Tak tong-tong gala meja guang, tak gunda-gunda kecambang basi, dahulu balaki ajuang, kini balaki tukang padati. Oi tak tong-tong gala meja guang, tak gunda-gunda kecambang basi, tujang labuah berapa tenteng, direse sagu ina barisi. Tak tong-tong gala meja guang, tak gunda-gunda kecambang basi, dahulu balaki ajuang, kini balaki tukang padati. Oi tak tong-tong gala meja guang, tak gunda-gunda kecambang basi, tujang labuah berapa tenteng, direse sagu ina barisi. Bukit tinggi kotoran agak andam oi, kasih bang jalan payah kumpul, naruhina jalan kamalala, sakit sadaran bijo bayam andam oi, sakit rasa kamang bulu, di gube indah amat cegah.
Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Wah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Nona hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Wah orang muda punya biasa. Goro-goro ne, toka via, loco sana, loco mari, loco lenzo e manari. Katanyong beta pinta si nona e manari, dengan donci e balagu, si nona sender bahu. Meski nona hidup jauh, belum tiba. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 19.15. Oke, kita mulai ya. Oke, perkenalkan, selamat malam semuanya, HB. Tabe. Perkenalkan, saya Gading, saya adalah malam hari ini. Dan syukur kepada Tuhan kita hari ini dapat bertemu Zoom perkumpulan Bangga Berkain pemuda berkain yang itu tanpa mengulur waktu lagi. Sesi pertama adalah sesi perkenalan dari perkumpulan Bangga Berkain oleh Mbak Priscilia.
Untuk waktu dan tempatnya silahkan dipersilakan. Monggo Mbak Pris. Ya, selamat malam semua. Perkenalkan saya Pristia. Saya minta maaf off kamera dulu sebentar sih. Ini soalnya lagi bentar lagi nyampe rumah. Selamat malam semua. Selamat malam. Buat Mas Gerak ya, kita belum pernah ya, kemarin janjian nggak bisa. Gimana ada ini yang mau diperkenalkan gimana ini? Terus saya langsung cerita tentang cerita secara singkat aja Mbak. Cerita sekilas ya. Jadi perkumpulan lembaga ini officially kami sih sudah kenal beberapa mungkin 1-2 tahun sebelumnya. Kami kenal satu sama lain itu di salah satu perkumpulan satu komunitas batik Jawa Timur. Nah, di situ akhirnya ketemu, kami suka berkain dan legally kami mendaftarkan sebagai perkumpulan itu di tahun 2016. Sedangkan berkegiatannya mungkin sekitar di 2015 sudah berkegiatan. Concernnya adalah mengajarkan, mengedukasi masyarakat untuk bisa berkain sesuai dengan tradisi, tapi juga kami juga mengajarkan pemakaian kain yang secara modern. Terus kami juga promosi tentang tidak hanya di batik tapi juga wastra. Jadi semua kain-kain Indonesia kami perkenalkan. Terus kami juga jadi dari istilahnya ngamen dari komunitas ke komunitas, dari mall to mall, dari beberapa juga ada undangan di beberapa kantor swasta maupun BUMN seperti itu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan tentang perkumpulan Bangga Berkain. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih Mbak Pris. Perkenalan singkatnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung ke sesi berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Om Antonio Carlos. Temanya adalah Enjoy Berkain, dan juga nanti Om Carlos akan sedikit menjelaskan tentang filosofi wastra. Silakan Om. Ya, terima kasih Mas Gading. Ya, senang sekali bisa berkumpul bersama malam hari ini dengan teman-teman pemuda berkain dan teman-teman muda lainnya. Ini rasanya harapan kami di PBBN ini terjawab gitu ya. Dari dulu kami itu memang concern sekali juga untuk mengenalkan kain ke kaum muda. Dan sesungguhnya juga sudah ada anggota-anggota kami yang terdiri juga dari kaum muda gitu ya, yang juga aktif juga bersama-sama kami untuk mengajar atau memperkenalkan bagaimana kita bisa berkain sehari-hari ya, dan berkain sehari-hari ini juga bagaimana kita bisa berkain sehari-hari dengan nyaman, dengan enjoy, dengan tidak ribet ya, karena selama ini image kalau berkain itu adalah pasti ribet, membatasi gerak, tidak bebas gitu ya. Terus kemudian sok tua gitu kan, enggak kekinian gitu, padahal enggak gitu juga gitu kan. Kita juga tahu bahwa berkain sendiri tetap kita bisa bergerak dengan bebas, dengan nyaman. Bahkan pengalaman saya dengan berkain malah ada beberapa gerakan-gerakan yang jauh lebih nyaman daripada seperti itu. Justru kalau pakai kain itu malah lebih enak, lebih bebas daripada pakai celana. Nah, maka kita juga memperkenalkan budaya kita. Ini budaya juga yang sesungguhnya juga sudah dari dulu gitu kan, sudah ada. Nah, ini budaya kita, budaya berkain tuh dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Tadi yang saya mau jelaskan apa aja, Mas Gading? Oke, Selain filosofi dan ini enjoy berkain Om. Ini intinya oh ini ya, menghapus dikotomi antara yang berkain. waduh ya. Jadi gini, ya saya sering kemarin saya sudah sempat bertemu dengan beberapa teman-teman pemuda berkain gitu ya, dan salah satu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman itu adalah tentang bagaimana membahas dengan tepat. Karena terus terang isu ini bukan isunya kami di PBBN itu tidak pernah bermasalah dengan isu ini gitu loh. Jadi agak susah juga gitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman pemuda berkain atau teman-teman muda lainnya itu sering berhadapan dengan reaksi atau kemudian komentar bahwa kalau berkain itu harus pakem gitu ya, harus mengikuti tradisi, terus kemudian harus ada bentuk-bentuk cara-cara khusus yang harus begini, harus begitu gitu ya. Kain batik itu harus kain batik yang ini, harus kain yang batik yang begitu, kain tenun juga harus yang ini, harus yang itu, seperti itu. Nah, terus terang kalau kami sendiri di Perkumpulan Bangga Berkain, kami tidak pernah mempermasalahkan, Tapi bukan berarti itu juga bukan sebuah masalah. Nanti saya juga akan jelaskan lebih lanjut gitu ya, bahwa kami tidak pernah bermasalahkan karena pertama-tama adalah mari kita berkain, gitu ya. Mari kita berkain, mari kita enjoy berkain, ya kan? Nah, Anda menikmatinya itu, teman-teman tuh menikmatinya dengan gaya yang seperti apa, lo ya monggo, bebas, gitu ya. Tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi juga, gitu kan. Dan masalah modern dan klasik atau pakem dan gaya kekinian itu nggak perlu dibenturkan gitu loh, nggak perlu seolah-olah bahwa itu menjadi masalah, karena pada dasarnya itu tidak masalah gitu ya. Itu semacam, bayangkan bahwa ini ada begitu banyak, ini ada sebuah lemari besar yang bernama Wastra Nusantara ya. Jadi lemari besarnya itu adalah Wastra Nusantara. Di dalam lemari besarnya ada banyak sekali laci, gitu kan. Nah, laci-lacinya itu ada batik, ada songket, ada tenun, ada ikat, ada batik gedok, ada gaya Solo, gaya Jogja, ada gaya apalagi, gaya ini, gaya itulah gitu ya. Jadi ini sebuah lemari besar yang bernama Wastra Nusantara. Di dalamnya itu ada berbagai macam jenis, berbagai macam cara penggunaan, berbagai macam motif, ya kan, berbagai macam teknik. Nah, maka kita yang diberi warisan kekayaan yang begitu luar biasa itu, kita tidak perlu memandang itu sebagai sesuatu ya, kita tinggal pilih gitu loh, ya kan? Pilih sesuai dengan apa yang kita senangi, pilih sesuai dengan situasi dan kondisi, misalnya gitu kan. Kalau saya hadir di acara yang sifatnya resmi sekali, mungkin saya akan memakai gaya yang tradisional atau gaya yang pakem. Atau kalau saya menghadiri acara yang fun gitu ya, maka yang santai, maka saya juga menggunakan kain yang santai. Nah, saya tuh dari kemarin tuh nyari satu video di mana saya diundang di acara kawinnya saudara saya, ponakan saya, jadi keponakan saya itu menikah, dan itu pestanya pesta kebun yang santai, dengan kemudian karena angkatan ibunya dia sama saya ini sepupuan ini, kami semua itu dulu adalah Raja Dugem, Raja dan Ratu Dugem, maka terus kemudian dibikin
era-era dugem tahun 90-an dengan lagu-lagu disco tahun 90-an gitu. Nah, saya turun, saya berjoget-joget gitu ya, berjoget-joget disco dengan pakai kain dan saya pakai keris gitu loh. Fine, enjoy, enak, nggak masalah gitu ya. Ada videonya, nanti kapan-kapan mungkin saya bisa share di teman-teman pemuda berkain ya. Saya tuh dari kemarin tadi itu nyari-nyari itu kemana video itu. Itu ada videonya itu saya berkain dan memakai keris itu sambil joget-joget disco gitu ya. Nggak masalah gitu loh ya. Jangan terus kita kemudian jadi memakai kain itu malah membatasi gerak kita. Nah, itu loh. Gitu. Jadi kita nggak ingin bahwa dengan berkain itu malah kita terbatasi gitu ya. Aduh, nanti kalau gini nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa gini, nggak bisa. Waduh, susah apa berat sekali hidup lu gitu ya. Loh, dengan berkain tuh tetap aja kita bisa gitu ya. Tetap bisa beraktivitas dengan enjoy, dengan santai dan seperti itu. Nah, tetapi ada tetapinya juga bahwa bagaimanapun juga tadi yang seperti saya gambarkan lemari besar bernama Wastra Nusantara itu adalah warisan dari leluhur kita yang dipercayakanlah kepada kita. Ya. Lemari besar yang bernama Wastra Nusantara itu adalah warisan yang kita terima. Tentunya apa yang sudah dibuat oleh para leluhur kita itu tidak dibuat begitu saja. Ya. Ternyata bahwa kain-kain Wastra Nusantara sendiri itu memiliki filosofinya. Dan filosofi dari Wastra Nusantara dalam hal ini salah satunya yang sudah diakui oleh UNESCO yaitu filosofi di dalam batik itu yang diakui oleh UNESCO gitu. Jadi yang diakui oleh UNESCO itu tidak semata-mata hanya kain batiknya saja, hanya artefak kebendaannya saja, tetapi bahwa filosofi di dalamnya, mereka yang bergerak di dalamnya, mereka yang hidup bersamanya itu yang diakui oleh UNESCO sebagai keseluruhan, makanya disebut sebagai intangible heritage. Itu. Ya kan? Yang diakui oleh UNESCO itu intangible heritage karena di dalamnya itu ada tidak hanya sekedar kain batik saja dan tentunya tidak hanya sekedar Wastra Nusantara saja, tapi bahwa di dalam situ tuh ada warisan-warisan berupa filosofi, cerita, ya, dan kemudian sejarah, gitu, dan orang-orang yang hidup di dalamnya, mereka yang membuat, mereka yang mendesain, dan termasuk kita-kita ini yang memakai. Nah, ternyata bahwa di dalam kain-kain tersebut ada filosofi yang selayaknya kita juga harus tahu. Dan selayaknya juga kita bisa menempatkan filosofi tersebut pada tempatnya yang baik sebagai warisan dari leluhur kita. Gitu ya. Maka kalau gitu kan kita bilang, nanti kalau sering juga ada pertanyaan yang gini, wah kalau nanti pakai kain batik atau kain Wastra Nusantara itu nanti harus ada yang gini, ada yang gitu, ada yang gini, ada yang gitu. Ya, memang ada beberapa yang seperti itu. Tetapi kalau bagi saya sendiri dan bagi kami di Perkumpulan Bangga Berkain, pada dasarnya memang tidak masalah. Kita bebas-bebas saja memilih kain apa yang kita ingin gunakan dan dengan model apapun. Hanya misalnya dalam hal ini mungkin saya akan men-share beberapa contoh kain batik yang punya filosofi tersendiri. Nah, jadi punya filosofi tersendiri sehingga kalau kita pakai itu nggak terus kemudian saltum gitu ya, salah kostum. Walaupun kalau salah kostum ya juga ya enggak apa-apa, tetapi kan ada baiknya gitu loh. Kita generasi muda ini tidak hanya sekedar memakai saja, tapi kita juga mengetahui filosofi, cerita di belakangnya. Buat apa? Ya buat menambah pengetahuan paling tidak. Ya kan? Nomor satu paling tidak menambah pengetahuan. Gitu kan? Kedua, ya mungkin supaya kelihatan lebih pinter gitu kan. Lebih wah pengetahuannya kok banyak sekali kayak gitu ya,
memberi impres kepada orang-orang di sekitar, ya terserah silakan. Tapi menurut saya bagaimanapun kita perlu tahu untuk apa filosofi beberapa kain. Nah, saya ambil beberapa contoh. Misalnya, ya, ini adalah motif slopok. Ini motif slopok. Nah, motif slopok ini adalah motif yang biasa digunakan kalau kita melayat. Ya, kita berkunjung ke orang yang meninggal. Nah, maka kita menggunakan kain slopok ini. Filosofinya apa? Dari kata-kata slopok itu sesuai dengan namanya slopok. Slopok itu dimasukkan dengan mudah. Jadi sama bahwa harapannya adalah yang meninggal itu nanti akan di dalam kuburnya itu akan dimasukkan dengan mudah. Di alam kuburnya pun juga kemudian mendapatkan kelapangan dan kemudian nanti lancar sampai dipanggil ke akhirat seperti itu. Nah, itu harapannya kain slopok. Jadi ketika kita datang ke orang yang meninggal dengan memakai kain slopok ini, sesungguhnya kita sendiri juga ikut mendoakan, ya, mendoakan beliau yang meninggal tersebut. Kita juga ikut berbela rasa terhadap keluarga yang meninggal tersebut. Tidak hanya lewat kata-kata, ya, tentu kita datangkan ya turut berupa cita gini-gini, tapi juga lewat apa yang kita kenakan. Dalam hal ini adalah batik slopok. Nah, berarti slopok itu apakah tidak boleh dipakai sama sekali untuk acara selain berkunjung ke orang meninggal? Enggak juga, gitu kan? Enggak juga. Maka itu penting kita punya pengetahuan yang baik dan benar dan luas seperti itu ya. Nah, slopok ini juga bisa dipakai kalau misalnya kita menghadapi situasi-situasi yang berat, sedang menanggung tugas yang berat, ya sedang ada misalnya kayak gini. Mungkin teman-teman nanti yang mahasiswa kalau mau sidang skripsi, nah pakai slopok supaya lancar sidangnya, gitu kan? Supaya nanti dosen pengujinya nggak kasih jawab pertanyaan yang angel-angel. Kalaupun dikasih pertanyaan yang angel, lancar jawabnya seperti di slopok dengan ringan. Nah, misalnya seperti itu. Bisa juga digunakan, ya kan? Kadang-kadang saya juga menggunakan slopok ini kalau misalnya saya sedang merasa kok banyak sekali ya hal yang harus saya kerjakan, banyak masalah, kadang-kadang saya juga memakai kain slopok dengan harapan bahwa satu persatu masalah tersebut bisa diselesaikan, semua bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, ada teman saya juga bilang, berarti kalau kita menikah kan boleh juga dong, kalau kita berkunjung ke pernikahan kan boleh juga kan pakai slopok, gitu kan. Kenapa? Ya harapannya kan supaya malam pertamanya lancar di slopok. ya terserah juga sih, tapi rasanya enggak deh ya, gitu kan. Atau ke ulang tahun atau apa ya rasanya sebaiknya tidak, gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu kan, maka kita tahu bahwa motif slopok ini gunanya untuk apa. Gitu. Nah, kalaupun misalnya kita mau jalan-jalan aja ke mall pakai slopok, boleh-boleh aja nggak sih? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah juga gitu kan. Cuma kan misalnya gini, yang terjadi adalah jangan sampai misalnya Anda datang ke ulang tahun saya, terus Anda datang pakai slopok gitu kan. Ya saya yang sebagai yang ngerti kain kan ya rada-rada maksudnya apa ya pakai slopok kan gitu. Ya, jadi misalnya kalau ke acara ulang tahun, acara pesta perkawinan seperti itu ya kita tahu lah kira-kira harus kain apa yang bisa kita pakai seperti itu. Nah, ini contohnya slopok. Berikutnya adalah satu kain yang sangat umum. Nah, kain ini juga kain yang di mana-mana selalu ada dan banyak juga orang yang tidak rasanya tidak begitu benar-benar paham filosofinya. Yaitu kain parang. Ya, nah kain parang ini kan dengan segala variasinya tuh rasanya wah kita udah sering banget ngelihat parang itu ya, misalnya ini contoh ada parang cantel
ya. Parang cantel ini karena motifnya kayak cantelan gini, ya, dan dia ukurannya kecil, jadi parang cantel, bukan Bu Leli, Pak. Bu Leli kalau kecil apa Bu Leli? Titik bukan? Klite, nah ada klite, terus yang lebih besar gendreh gitu ya, terus kemudian barong yang paling besar. Ya, jadi misalnya kayak ini contohnya ini barong, ya, parang barong seling tapi ini. Nah, ini ukurannya besar kan, sejengkal, kurang lebih sejengkal. Nah, ini parang barong seperti itu, ya. Terus ini juga ada. Nah, ini mungkin kalau yang contohnya yang gendreh ini mungkin yang ini ya agak sedang seperti ini barongnya, ini gendrehnya. Nah, ini versi Cirebon parang. Nah, banyak sekali kain parang mungkin teman-teman juga sudah sering lihat, tetapi mungkin belum tahu juga sejarah dan filosofinya. Jadi kain parang ini kalau kita dengar parang itu bukan parang pisau itu ya, tetapi parang di sini adalah parang batu karang. Jadi batu karang di tepi laut, ya, karena ini pertama kali memang terinspirasi oleh Panembahan Senopati ketika beliau bertapa di Laut Selatan. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pernah ke Laut Selatan, ya, mulai dari pantai Parangkusumo, Parangtritis, dan seterusnya itu, maka pasti akan terlihat barisan karang-karang yang luar biasa. Nah, itu yang kemudian mengilhami Panembahan Senopati untuk membuat motif parang, ya, melihat kekuatan batu karang itu yang dihempas ombak berkali-kali ya tetap berdiri tegak seperti itu. Maka memang filosofi batik motif parang ini, ya, mulai dari parang rusa, parang dan selanjutnya turunannya, ya, parang klitik pada parang apa macam-macam deh ya, itu memang melambangkan kekuatan, kedinamisan, ya, melambangkan juga ekspresi yang kuat seperti itu. Jadi memang batik kenapa kemudian batik motif ini dipakai oleh raja dan keluarga raja awalnya ya, karena memang diharapkan sebagai seorang raja maka seorang raja itu harus kuat, dinamis, tegas seperti itu, ya kan? Nah, maka kain parang ini juga bisa kita gunakan untuk hal-hal misalnya dalam kondisi kekinian, misalnya kalau Anda harus presentasi atau misalnya Anda harus melobi atau harus yang sifatnya persuasif dan segala macam seperti itu, kita bisa menggunakan parang untuk kemudian memberikan wibawa dalam diri kita seperti itu, ya kan? Nah, tapi parang ini karena dia sendiri melambangkan sesuatu yang sifatnya dinamis, kuat, maka biasanya parang ini tidak digunakan untuk melayat. Ya, jadi ketika kita pergi melayat, di mana suasana itu adalah tenang, lerem, anteng seperti itu, ya kemudian dimasuki parang yang buyur gitu kan, waduh, nanti si yang meninggal tidak tenang. Gitu. Jadi suasananya juga ya seperti itu. Parang itu sesuatu yang dinamis, yang kuat. Ya. Jadi kalau misalnya Anda harus, wah ini saya harus melobi untuk menang tender misalnya dalam dunia pekerjaan, wah pakailah parang, ya kan, pakai parang barong yang bagus sekalian, biar orangnya jadi lawan bicara Anda jadi kalah aura, nah kayak gitu misalnya, ya kan. Nah, maka ya tadi, jadi kita misalnya kalau ke melayat ya kita tidak menggunakan kain parang gitu ya. Tapi untuk hal-hal lain boleh silahkan. Jadi kalau mau sehari-hari apa segala macam kita mau pakai parang, monggo, enggak masalah, ya kan. Nah demikian juga misalnya teman-teman mungkin silakan untuk
menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, kayak yang saya tahu misalnya kain ulos. Nah, kain ulos itu sama juga banyak sekali filosofinya. Jadi kalau kita misalnya mau pakai kain ulos juga jangan sampai saltum gitu kan. Jangan sampai kain ulos yang dipakai untuk kematian kita pakai ke pesta atau sebaliknya, seperti itu. Ya kan? Dan pasti kain-kain di Nusantara juga, ya, tenun-tenun di Nusantara juga punya filosofi tersendiri. Jadi menurut saya juga penting bagi kita untuk menggali pengetahuan, menggali informasi sebanyak-banyaknya, gitu kan. Nah, gini kadang-kadang pikir, ngapain sih kita harus nyari informasi kayak gitu? Ngapain sih terus kemudian kayak kita di PBBN ini ya, hampir dalam waktu tertentu selalu mengundang narasumber yang expert di bidang salah satu bidang batik atau kain atau tenun untuk menjelaskan tentang filosofi dan segala macam. Ngapain sih? Sok anu banget gitu kan. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa semakin banyak pengetahuan yang kita punya, semakin luas wawasan yang kita punya, maka kita akan jauh lebih enak dan lebih gampang untuk memilih, gitu loh. Itu kenapa bagi kami itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tahu banyak, maka kita kan, bisa ini nih, bisa ini nih, bisa ini nih, bisa ini nih, gitu kan. Bayangkan kalau tadi saya hanya menjelaskan bahwa, kain slobok itu hanya untuk orang, kalau kita ngelayat, sudah titik. Maka kita tidak tahu bahwa kain slobok itu juga bisa dipakai untuk yang lain. Ya kan? Nah, itu pentingnya kenapa kita juga dan juga selalu mengencourage siapapun dan terutama juga teman-teman juga untuk selain bahwa kita berkain, menikmati berkain, memakai berkain dalam keseharian kita, ada baiknya juga kita pelan-pelan ya menambah wawasan kita terhadap kain-kain tersebut, ya, wastra Nusantara, filosofinya, sejarahnya, gitu. Sehingga kemudian nanti dalam perkembangan kita tuh bisa memadu-padankan dan memadu-padankannya itu tepat benar secara filosofi, gitu kan. Kemudian kita juga bisa punya kebebasan untuk memilih, gitu. Wah, ini kayaknya cocok yang ini, cocok yang itu. Nah, itu kenapa bagi saya pribadi penting untuk mempelajari, menambah wawasan, memperluas wawasan saya dengan pengetahuan terhadap kain-kain ini. Kenapa? Karena itu dan itu tadi karena terutama bahwa itu adalah warisan dari leluhur kita yang leluhur kita tuh memberikan ini nggak kosongan gitu loh. Jadi ini ada motif-motif kain, motif-motif wastra jenis-jenisnya tuh nggak kosongan gitu kan. Tapi punya makna dan filosofi. Mungkin itu awal dari saya. Mungkin bisa ada ditambahkan oleh yang lain kalau mau nambah, dan mungkin bisa kita elaborasi lagi lewat tanya jawab biar lebih asik. Kalau dengerin cuma ngomong terus kan nggak asik. Kalau tanya jawab dua arah kan lebih seru. Monggo saya kembalikan lagi pada Mas Gading. Oke, terima kasih Om buat insight-insight barunya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesinya Mas Gerak dari pemudaberkain.sub. Silahkan Mas Gerak. Bentar, saya izin share screen. Mungkin bisa ditampilkan untuk PowerPoint-nya Gading. Bentar, Ya, Mas. sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk Om Carlos, kemudian Mbak Pris, dan juga Bu Leli dan kawan-kawan lainnya sudah memberikan kesempatan untuk akhirnya kita bisa bertemu meskipun secara online atau virtual gitu. Paling nggak kan dari sini kita bisa sharing-sharing dan kita bisa saling bertukar pikiran atau pengalaman soal budaya dan juga soal kain gitu. Terutama kan di sini juga ada beberapa anggota anak-anak muda dari Pemuda Berkain, kemudian juga dari Remaja Nusantara yang bergabung. Jadi harapannya ya dari webinar ini banyak hal yang bisa kita dapatkan lah gitu. Oke, mungkin saya akan cerita tentang Pemuda Berkain ini. Sebenarnya Pemuda Berkain itu apa, kemudian tujuannya apa, terus kegiatannya juga apa gitu. Nah, jadi untuk Pemuda Berkain ini sendiri sebenarnya adalah inisiatif saya sendiri
Saat itu awal Januari 2021 saya berinisiatif untuk membuat Instagram pemuda berkain.shop karena memang di Surabaya saya belum melihat adanya organisasi atau komunitas terutama di Instagram yang mengkampanyekan tentang berkain gitu. Kalau kita bicara di Jakarta kan udah ada ya, dan juga saya rasa anak-anak muda di Jakarta juga sudah aware soal itu gitu. Nah, di Surabaya ini tuh belum. Nah, saya secara pribadi saat itu merasa sendiri karena saya berpikir kayaknya remaja di Surabaya kayaknya nggak ada yang berpikir untuk pakai kain deh. Kayaknya cuma saya sendiri deh gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mikir kalau misalkan ada Instagram khusus atau komunitas khusus di suatu kota tertentu, maka itu juga akan mengencourage anak-anak mudanya juga untuk akhirnya mereka merasa, oh ternyata nggak cuma saya sendiri yang berpikiran kalau berkain itu keren gitu. Akhirnya mereka berani juga untuk menggunakan kain di publik seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas Gading. Nah, ini adalah akun Instagram. Masih saya kelola sendiri, dalam artian Instagramnya saya pegang sendiri, cuman sudah ada bantuan dari teman-teman pemuda berkain, seperti contohnya untuk konten-konten artikel, itu sudah ada copywriternya Nabila, kemudian juga udah ada editornya Alvan. Artinya kan selama perjalanan Januari hingga bulan ini itu respon dari anak-anak muda Surabaya itu ternyata positif gitu loh. Mereka antusias juga ternyata. Tuh. Kemudian apa yang saya lakukan di Pemuda Berkain itu di Instagramnya adalah selain untuk mendorong kepercayaan diri anak-anak muda di Surabaya, tentunya juga untuk mengedukasi. Mengedukasi itu tadi seperti yang Om Carlos sebutkan tentang filosofi kain atau mungkin filosofi motif, itu kita realisasikan dalam bentuk konten artikel atau mungkin nanti juga konten-konten lainnya, video visual atau foto gitu, bisa semuanya. Kemudian bisa di next, Mas Gading. Nah, ini adalah gambaran anggota dari Pemuda Berkain Surabaya. Kebetulan di foto ini waktu itu Gerak dan teman-teman Pemuda Berkain Surabaya kita sedang membuat video yang nantinya akan kita share di 10 November. Nah, ini kebetulan diinisiasi oleh Remaja Nusantara waktu itu mengkontak saya untuk bisa mengkoordinir anak-anak Surabaya untuk bikin video gitu. Nantinya video ini juga akan di-share ke akun YouTube, kemudian juga platform sosial media yang lainnya gini. Kemudian untuk anggota anak-anak Pemuda Berkain Surabaya tentunya adalah anak muda, kemudian juga yang antusias soal kain atau budaya atau mereka yang ingin tahu, itu pasti kita sangat welcome banget gitu. Boleh dilanjutkan, Gading? Nah, kemudian apa sih langkah-langkah untuk akhirnya anak muda itu bisa menerima atau menormalisasikan berkain, terutama di ruang publik, misalkan mall atau coffee shop seperti itu. Nah, yang kita harus lakukan adalah berkampanye. Berkampanye kain ini nggak bisa cuma sekali, 2 kali, 3 kali, itu nggak bisa. Ini adalah sebuah proses. Karena yang namanya kebiasaan itu kan harus terus digaungkan gitu. Nah, kampanye berkainnya itu lewat apa sih? Banyak tentunya yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya adalah kita turun ke jalan seperti ini, kemudian kita membuat konten video ataupun konten artikel kita share di sosial media, dan juga dengan kita pun misalkan sesimpel sering nongkrong bareng menggunakan kain, itu adalah bentuk nyata kalau ternyata beneran ada anak-anak muda di Surabaya yang pakai kain. Artinya mereka tidak hanya menilai, oh ternyata ada loh realitanya, nggak cuma di Instagram doang gitu, anak-anak muda yang pakai kain gitu. Nah dari situ kan pasti mereka juga secara nggak langsung mikir tuh kalau ternyata seru juga kayaknya pakai kain, atau ternyata di Surabaya sudah mulai normal untuk pakai kain, seperti itu. Boleh di next. Nah, ini adalah salah satu contoh konten-konten video dan artikel yang kita buat bersama. Kebetulan waktu itu konten video yang saya buat di foto ini, yang di sebelah kiri, 2 foto itu adalah
konten video men-challenge strangers atau orang asing. Jadi pada saat itu saya punya ide untuk coba kita bikin sesuatu yang asik gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan kita lagi nongkrong, kemudian juga ada videografernya, terus langsung aja kita spontan tanya-tanya ke anak-anak muda yang ada di sana, kemudian kita persuasif untuk coba pakai kain, kayak gitu sih. Itu salah satu contoh konten video dan artikel yang kita buat. Next, mungkin. Selain dari konten video atau artikel, berkampanyekan itu juga bisa kita siarkan lewat radio atau talk show melalui webinar seperti sekarang ini. Beberapa kali juga sudah sering diundang oleh mungkin senior-senior atau komunitas lain untuk bertukar pengalaman tentang berkain juga. Gitu. Harapannya sih mungkin ke depannya lebih banyak lagi media partner, mungkin melalui TV lokal atau mungkin media cetak ataupun media online, itu lebih tertarik lagi untuk berkolaborasi sama komunitas-komunitas berkain yang ada gitu. Ya tujuannya tentu untuk kampanye ini lebih tersebarkan lagi seperti itu. Boleh di next lagi. Nah, ini adalah harapan anak-anak muda soal berkain. Saya rasa berkain itu harus naik level. Maksudnya naik level itu gimana sih? Berkain naik level itu dalam artian anak muda kan pasti suka sesuatu yang keren, yang visualnya oke, yang anak muda banget, yang modern gitu. Ibarat kata anak-anak muda Indonesia kok bisa sih suka sama K-pop? Itu kan pasti mereka pertama melihat visualnya. Visualnya kok keren ya? Dan mereka pasti juga pada awalnya nggak tahu bahasanya bahasa apa, kemudian arti lagunya pun itu apa, mereka nggak tahu. Tapi dari first impression-nya mereka sudah terimpress atau tertarik seperti itu. Kemudian setelah tertarik itu mereka belajar akhirnya, belajar budaya Korea. Nah itulah yang saya ingin terapkan untuk berkain di Indonesia atau Surabaya ini. Dalam artian ketika look kita keren saat berkain, pasti anak-anak muda juga bakal suka gitu. At least first impression mereka positif. Kemudian akhirnya mereka juga akan tertarik untuk make dan belajar tentang filosofinya dan lain-lain. Itu semua proses. Gitu. Nah, kalau bicara soal aturan atau pakem, Gerak juga sering banget ditanyain sama teman-teman, anak-anak muda semua. Ada aturannya nggak sih sebenarnya kalau pakai kain segala macam? Nah, kalau Gerak sih menjawab, pakai kain itu ibarat kata kita kayak pakai pakaian ready to wear. Pakaian ready to wear pada saat ini, misalkan kayak kemeja, kaos, dan segala macam. Kalau misalkan kita ke sekolah atau kita ke kantor kerja, itu pasti kan wajar kalau ada seragam atau aturan berpakaiannya kan. Nah, sama aja seperti berkain gitu. Kalau misalkan kita ke wilayah keraton atau mungkin ke acara adat, dan wajar juga kalau misalkan di sana ada ketentuan untuk kainnya atau cara memakainya, itu hal yang wajar gitu. Tapi di luar dari itu, misalkan kita jalan-jalan dan kemanapun, pasti itu bebas. Kan nggak ada tuh ceritanya kita pakai kaos atau pakai kemeja ada aturannya, ke mall gitu harus pakai kemeja kotak-kotak atau apa, kan nggak ada. Nah itu istilahnya analogi yang mungkin bisa lebih dipahami dengan mudah oleh anak-anak muda gitu, bahwa sebenarnya berkain itu nggak ada aturannya gitu, kecuali kalau kita memang ke acara adat atau ke wilayah keraton. Tuh, boleh di next lagi, Gading? Bentar. Oke. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan juga, kegiatan nongkrong. Mungkin nongkrong ini dalam artian terdengar sepele atau mungkin terdengar biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dari nongkrong ini tuh akan banyak ide-ide juga untuk kedepannya kita realisasikan gitu. Dan dari nongkrong ini juga anak-anak muda di Surabaya juga akan melihat secara langsung orang-orang yang pakai kain itu kayak gimana gitu sih. Ini foto, salah satu foto waktu kita mengadakan ya nongkrong bareng dengan Om Carlos, waktu itu kita sharing soal kain, tentang arti-artinya, filosofinya, seperti itu. Boleh the next lagi?
Nah, untuk agenda yang akan datang, kalau dari Pemuda Berkain Surabaya pasti banyaklah agenda yang bisa kita lakukan ya soal berkain. Kita bisa melakukan agenda itu dari berbagai aspek, tinggal kita maunya fokus kemana gitu. Nah, salah satu agenda yang akan datang nanti di awal November pun, saya dan beberapa tim dari Pemuda Berkain akan melakukan tour keluar kota. Kita akan jalan-jalan ke Madiun, Ngawi, Pekalongan, dan juga Jogja. Di sana nanti kita akan bertemu oleh beberapa tokoh budaya, ataupun tokoh pengrajin batik, atau mungkin sekedar hanya kulineran santai. Nah, di situ kita akan realisasikan dalam bentuk konten video, yang nanti kita akan share ke sosial media, kayak gitu. Kemudian juga ada rencana untuk event offline, seperti yang disampaikan Om Carlos. Om Carlos pernah berdiskur ya dengan pakai kain. Nah, itu akan kita coba juga Om Carlos untuk bikin agenda berdisko di Surabaya tapi pakai kain. Nah, ini kan artinya kegiatan yang anak muda banget kan Om gitu loh. Jadi pendekatan yang kita harus lakukan juga harus anak muda banget gitu loh. Ibarat kata nih di Indonesia ini 70%-nya adalah usia-usia produktif gitu. Nah, kemudian sisanya adalah ya yang sudah senior-senior seperti itu. Nah, kalau misalkan budaya itu dikemas tetap dengan kekeras kepalaannya, maksudnya para senior, atau mungkin dengan gaya yang jadul, pasti sangat tidak relevan sama jumlah 70% anak-anak muda yang ada di Indonesia itu gitu loh. Jadi hal yang kita bisa lakukan adalah untuk merelevansikan budaya di masa modern ini gitu loh. Salah satu contohnya dengan mengadakan kegiatan offline yang menarik seperti disco atau mungkin pameran atau mungkin talk show dan lain-lain, tapi dikemasnya itu tetap dengan cara anak muda gitu. Kemudian kita juga kolaborasi, salah satunya kolaborasi dengan Bangga Berkain, dengan organisasi lainnya, komunitas lainnya, juga kolaborasi mungkin dengan pemerintah. Soon mungkin kita tidak menutup kemungkinan apapun, karena saya sendiri pun yakin kalau kolaborasi itu bisa membuahkan suatu aksi yang nyata gitu loh. Karena kalau kita bareng-bareng kan pasti akan lebih kuat gitu ya powernya. Kemudian tentu kita akan memperbanyak konten-konten lagi, entah itu konten tutorial, edukasi, podcast, vlog, dan lain-lain. Terutama konten tutorial sih, karena ternyata banyak banget anak-anak muda yang bingung pakai kain. Tuh, jadi selalu tanya lagi. Padahal sebenarnya kalian itu bisa kayak iseng-iseng aja, coba ngiketnya atau ngelipetnya kayak gimana. Ternyata nemu cara kita sendiri gitu. Dan mungkin kita bisa mengadakan lomba, ataupun pameran kain atau pasar wastra. Nah ini juga nih, pasar wastra atau pameran kain ini juga penting banget dibuat tren di anak-anak muda. Kenapa? Karena ternyata banyak juga anak-anak muda yang nggak punya kain gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka mau berkain, langkah yang pertama kan harus punya kain gitu. Tapi kalau mereka bahkan tidak punya kain, ya otomatis nggak bisa dong pakai kain. Nah, akhirnya pun beberapa organisasi, contohnya juga Suara Gembira, mereka waktu itu membuat pasar wastra melalui platform Discord. Nah, di sana ternyata antusiasnya juga lumayan gitu loh. Ternyata banyak juga anak muda yang mau untuk membeli kain itu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang pasti kegiatan ini bisa kita rundingkan lagi dengan antar anggota atau mungkin antar komunitas yang bisa kita realisasikan bareng-bareng kayak gitu. Boleh di next lagi Gading? Nah, saya rasa sudah selesai sih apa yang saya jelaskan soal Pemuda Berkain Surabaya. Sekarang mungkin saatnya untuk berdiskusi, sharing-sharing. Kalau teman-teman semua ada yang mau tanya, monggo. Atau mungkin mau sharing pengalaman, itu boleh banget. Entah itu pengalaman kegelisahan, mungkin soal berkain, atau pengalaman menyenangkan, boleh banget. Gimana Gading, boleh dipandu? Oke, baik. Terima kasih Mas Gerak buat presentasinya. Sama-sama. Dipersilakan bagi teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, silahkan monggo. Bisa mungkin kalau mungkin malu untuk ngomong langsung bisa ditulis di kolom chat ya. Kayaknya ada nih yang angkat tangan ini. Ahmad Iya, Bisma.
Halo, Oke. Bisma ini anak remaja Nusantara. Oke, Tabe Bisma. Tapi Bisma. Tapi aku bukan anak remaja Nusantara yang kerja di sana maksudnya ya. Iya, iya. Aku cuma Iya, iya, orang I yang see. sering di Discord-nya doang itu. Iya, iya. Nah, halo semuanya, nama aku Bisma, aku dari Jakarta. Aku mulai mengikuti Berkain ini sejak kapan ya? Udah lupa juga sih. Pokoknya semenjak awal tahun kalau nggak salah ya. Pas udah mulai marak-maraknya Berkain itu. Tapi aku sini mungkin bukannya menanyakan ke salah satu orang di sini, tapi aku mau kayak menyampaikan kali ya dari pembahasan-pembahasan yang tadi udah dibahas gitu ya. Untuk konteks, aku kan emang orang Jakarta ya. Jadi bisa dibilang budayanya itu setidaknya ke aku sendiri itu belum terlalu bahasanya kental gitu kan. Jadi aku tuh terpaksa harus mengedukasi kembali ke aku sendiri dari berbagai macam budaya yang sebenarnya aku tuh ibarat kata terlewatkan gitu lah. Nah, jadinya yang aku dapat gitu ya, itu aku malahan karena aku belajar otodidak sendiri, terus ada aku bilangnya sih reedukasi aktif dari diri sendiri itu ya. Jadi aku menciptakan sebuah, aku sih bilangnya ya setidaknya reinterpretasi modern gitu loh dari Berkain, karena aku tuh memakai beberapa bagian dari buat Berkain itu kayak ya aku sebelumnya nggak tahu cara ngangkatnya gimana gitu, dan aku sampai sekarang malahan belum pernah nonton video-videonya yang Suara Gembira yang belajar cara mengikatnya sendiri. Aku masih belum tahu. Aku tuh masih ngikatnya kayak cara aku sendiri gitu, karena aku belajarnya sendiri mostly gitu. Aku untuk sebagai ini kali ya, aku sebagai konteks lagi dalaman buat yang lainnya adalah aku ini sebenarnya seorang mahasiswa, tapi aku juga seorang produser musik dan seniman mungkin ya. Dan aku senang melihat sesuatu tuh lebih dari konteksnya wastra saja gitu. Karena aku emang suka ngolik-ngolik hal-hal yang berbau budaya, dan maupun itu makanan, maupun itu wastra, maupun itu yang lain-lainnya. Nah, aku sebenarnya nih tertarik dengan sebuah konsep gitu ya, kayak dari reedukasi aktif gitu loh yang tadi aku udah sampaikan gitu loh. Ini secara tidak langsung tuh Remaja Nusantara, Suara Gembira, Pemuda Berkain Surabaya, dan teman-teman yang ada di sini semua itu berkontribusi aktif dalam situ gitu loh. Aku rasa kalau nggak ada gini, kayak yang Berkain bakal tetap dikit-dikit aja gitu loh. Kayak semuanya bisa setuju di situ kan. Dan aku sebenarnya mungkin melihatnya lebih dari wastranya kali ya. Itu dari segi musik, dari segi komposisi musik, dari segi kayak video-video, dari segi pokoknya berbagai macam hal di Indonesia tuh udah mulai banyak hal yang berbau budayanya Indonesia asli itu mulai dikembangkan kembali gitu. Mungkin ada hubungannya dengan hal-hal seperti sejarah, sosio, dan politik, tapi aku bisa bilang kalau sekarang ini bisa menjadi salah satu waktu yang terbaik buat menjadi anak remaja kali ya, buat orang-orang Indonesia gitu. Terus mungkin aku kasih salah satu contoh kali ya. Aku kan seorang produser musik. Aku tuh juga kebetulan aku produser musik, tapi aku pakai notasi Indonesia. Jadi aku berusaha untuk pakai notasi seperti slendro, pelok, dan lain-lainnya gitu. Aku sering banget ngelihat kayak orang-orang yang jadi acuan aku tuh bener-bener banyak banget yang eksperimentasi dari komposisi suara, dari komposisi tengah nadanya itu berbagai macam gitulah. Dan ini aku kebetulan bermain Discord juga sudah lumayan lama, dan aku mempunyai berbagai macam teman dari Asia Tenggara dan lain-lainnya gitu. Nah, yang aku perhatiin adalah ini tuh kayak sebuah movement gitu, aku bisa bilang, bukan di Indonesia saja. Ketika orang-orang tuh sudah mulai menemukan tanda kutipnya budayanya sendiri, menemukan kembali budayanya sendiri itu. Karena kalau bisa dilihat teman-teman aku yang di Filipina, teman-teman aku yang di berbagai macam tempat lainnya di Asia Tenggara itu udah mulai melihat kayak, oh iya, ini tuh kita tuh sempat dijajah loh. Jadi kayak ada berbagai macam hal tuh yang sempat ditinggalkan, yang belum kita sempat explore gitu-gitu.
Dan ini sebenarnya menjadi sebuah bukan permasalahan sih ya, menjadi sebuah topik yang aku suka sangat sekali membahas dengan yang lainnya. Mungkin dengan narasumber-narasumber di sini yang mungkin lebih pintar daripada aku, dan aku yakin pengalamannya juga lebih banyak itu, hal-hal seperti ini tuh udah mulai dilihat oleh, mungkin aku jangan yang jauh-jauh dulu deh, ngambilnya dari kedutaan dari Goethe, Goethe itu Jerman, Inggris yaitu British Council, terus Jepang dan juga berbagai macam kedutaan lainnya termasuk Belanda itu sudah mulai memperhatikan hal-hal seperti ini. Makanya kemarin tuh kedutaan Irlandia bikin kompetisi buat bikin motif batik sendiri dengan inspirasi Irlandia itu. Nah, ini sebenarnya aku perhatikan berbagai macam pola ini tuh dari berbagai macam negara juga kan. Soalnya aku kebetulan ngambil kuliahnya itu hubungan internasional. Jadi aku emang berbagai macam dari luar negeri itu aku suka perhatiin. Dan yang menariknya sih sebenarnya ya gimana cara mengapa gitu loh orang-orang dari luar negeri itu udah mulai melihat kalau berkembangnya budaya kita sendiri sebagai seorang yang berada dalam Indonesia itu menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh mereka juga sih. Dan menurut aku orang-orang Indonesia setidaknya belum ada yang memperhatikan itu, padahal kita sudah diperhatikan oleh negara lainnya sendiri gitu, oleh negara-negara luar seperti Inggris, Jerman, dan lain-lain itu udah mulai memperhatikan dan signifikansi dari budaya-budaya itu sendiri. Dan alhasil malahan aku lebih tahu banyak tentang budaya dan notasi Indonesia dan wastra Indonesia tuh dari orang-orang yang bukan dari yang lebih formal gitu kali ya bisa bilangnya. Jadi ya itu aku pengen cerita-cerita aja sih mungkin dari situ dulu. Kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi juga aku sangat terima banget, dan aku ingin belajar lebih lanjut sih bisa dibilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bisma. Mungkin ada yang ingin menanggapi, monggo. Ya, terima kasih Bisma udah sharing-sharing. Sebenarnya kalau anak HI kayaknya aku cukup bisa relate banget sih dengan pengalaman yang kamu rasakan Bisma. Karena meskipun aku bukan anak HI, tapi aku juga tertarik dengan global exposure gitu. Jadi waktu kuliah pun juga sempat ikut MUN, kemudian ISEC, dan akhirnya berkesempatan untuk bertemu dengan banyak partisipan atau orang-orang dari berbagai negara. Nah dari situ memang benar kalau orang-orang dari negara lain atau di luar Indonesia itu memperhatikan budaya kita, karena tujuan mereka ke sini pun karena mereka tertarik sama budaya kita gitu loh. Karena waktu itu kan Gerak juga berkesempatan untuk bikin proyek sosial di Surabaya, which mean mereka memang memutuskan untuk ke Surabaya, ke Indonesia. Karena apa? Karena mereka tahu kalau budayanya, orang-orangnya itu tuh unik, humble, kemudian juga menarik gitu loh. Nah, kalau kita bicara soal budaya yang kemudian di rebranding atau mungkin direlevansikan ke anak-anak muda yang sekarang, itu kayaknya yang namanya budaya atau berkain lah ya, kita bilang berkain, itu kan sama halnya kayak fashion kan. Fashion itu kan juga dinamis dan terus berubah-ubah. Nah ini salah satu bentuk revolusinya nih, bentuk revolusi dari pakaian tradisional zaman dulu yang memang nggak ada pakaian ready to wear. Nah ini adalah revolusinya berkain gitu. Nah, suatu saat pun misalkan 100 tahun ke depan atau berapa ratus tahun ke depan pasti anak cucu kita atau penerus generasi kita ke depan juga bakal melihat ke belakang kalau ternyata di abad ke-21 gaya berkain atau budaya berkain itu seperti ini yang kita sekarang lagi pakai, yang kita sekarang lagi ekspresikan gitu loh. Jadi memang nggak ada yang salah untuk kita bisa memakai cara kita sendiri untuk tetap bisa membawa budaya, tapi tetap modern dan cara kita gitu. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Oke. Saya juga mau nambahin ya. Monggo. Ya, pertama bahwa awal dari kalau kemudian Mas Gerak tadi ngomong soal revolusi lah ya, itu menurut saya satu hal yang perlu dan penting itu adalah revolusi untuk bangga menjadi Indonesia. Kita itu seringkali
Ya kita ngomong Indonesia tanah tumpah darahku, wow, merdeka, wis gak karu-karuan. Tapi kita tuh nggak bangga sesungguhnya. Buktinya apa? Kita jauh lebih pede pakai yang produk-produk luar negeri. Kita jauh lebih merasa apa? Enjoy gitu ya. Bukannya anti luar negeri saya. Oh tidak ya. Saya juga suka grup-grup dari luar negeri, musik-musik dari luar negeri, barang-barang dari luar negeri. Tetapi itu tidak membuat saya merasa bahwa terus kemudian oh, aku baru keren ya kalau pakai ini. Aku baru keren ya kalau kemudian seneng K-pop. Aku baru keren ya kalau seneng rap gitu. Aku baru seneng keren ya kalau seneng hip hop gitu ya. Terus kemudian ketika ada yang nyetel di Kempot itu, terus kemudian Kampungan, Nora, Gilani kayak gitu kan. Nah, justru itu yang kemudian harus, atau kemudian lagu-lagu Jawa gitu ya, gending-gending yang tradisional, wah koyo mbah-mbah ngono kan. Nah, itu yang kemudian saya kira kita mulai harus merubah gitu ya. Tentu selera, saya tidak pernah bisa mendikte selera, silakan gitu ya. Apakah saya terus kemudian penggemar campur sari? Enggak, saya enggak begitu gemar campur sari, tetapi saya appreciate misalnya lagu-lagu Jawa yang tradisional dan segala macam. Bebas, silakan gitu. Tapi kita punya kebanggaan gitu loh. Kita punya kebanggaan sebagai orang Indonesia. Saya punya kebanggaan sebagai orang Indonesia. Saya punya kebanggaan sebagai, dalam hal ini akar saya adalah Jawa, gitu kan. Nah, nanti mungkin akarnya ada Sumatera, Minang, Batak, Dayak dan lain-lain tentunya. Ya, kebanggaan terhadap akar kita itu, nah itu yang saya kira kita harus kembangkan mulai sekarang. Itu yang kita harus harus disadarkan gitu ya. Dan kemudian kalau kita ngomong soal kebudayaan, sesungguhnya kebudayaan itu dari dulu tuh juga tidak sorry ngeblank tiba-tiba. Tidak kemudian berhenti, biasa kebanyakan. Jadi gini, rebutan mau keluar nih loh ya. Nah, tidak berhenti atau segala macam. Jadi kebetulan saya tuh punya hobi koleksi foto-foto kuno, dan salah satu koleksi saya itu foto-foto dari keraton. Nah, ketika saya lihat foto-foto keraton, kebetulan perkembangan foto di keraton itu berkembang mulai dari era Pakubuwono VIII kalau di Solo, atau Pakubuwono VII kalau di Jogja. Nah, mulai dari Pakubuwono VII, Pakubuwono VIII sampai sekarang, itu ternyata bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka menggunakan kain, itu berubah gitu loh. Nggak sama gitu ya. Terus kemudian ada kombinasi ketika kemudian misalnya Paku Alam kawin dengan Putri Solo, ketika kemudian Mangkunegoro kawin dengan Putri Jogja, masuknya unsur Jogja ke Solo, masuknya unsur Solo ke Jogja dan segala macam. Itu luar biasa, dan perkembangan itu ternyata biasa gitu loh. Ya kan? Jadi bagi kemudian saya tuh kadang-kadang suka ketawa ya bagi orang-orang yang pakem freak gitu ya, wah pokoknya kalau Solo dia harus ini, Jogja harus gini. Ya Tuhan, itu rojo-rojomu itu juga sudah kombinasi dari dulu, biasa-biasa aja, keles gitu kan, nggak usah segitunya, dan berkembang gitu, dan itu membentuk variasi-variasi, varian-varian baru gitu, dan itu sudah berjalan dari dulu. Maka kalau terus kemudian teman-teman di Pemuda Berkain ini membuat kreasi yang baru-baru, kreasi yang loh ya oke-oke aja, saya sangat menyambut gembira gitu kan. Itu kenapa saya selalu bersemangat dengan teman-teman, entah di Suara Gembira, entah di Remaja Nusantara, entah di Pemuda Berkain itu, kalau melihat mereka membuat kreasi-kreasi baru. Kenapa? Karena pembuatan kreasi-kreasi baru itu juga udah dari dulu gitu loh. Jadi teman-teman jangan takut untuk berkreasi. Wes silahkan berkreasi. Nenek moyang kita juga sudah berkreasi. Raja-raja kita, raja-raja keraton-keraton dulu itu juga sudah berkreasi gitu kan. Silakan, saya mendukung terus kreasi-kreasi terbaru itu. Nah, itu kembali, itu enaknya kalau kita punya banyak pengetahuan. Oke, apakah ada Oke, Mas Gading. Oke, apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi? Monggo, silakan. Mungkin Bu Leli. Monggo Bu Leli atau mungkin Mbak Elok.
Baiklah. Saya sangat senang sekali ya mendengar anak-anak muda ini melirik berkait gitu ya. Memang yang namanya terdengar nggih suara saya nggih? Terdengar nggih. Yang namanya berkain itu kan milik kita gitu ya. Budaya kita gitu ya. Jadi kalau bukan kita yang mengenakannya, terus siapa lagi? Nanti kalau orang lain yang pakai terus klaim itu terus marah gitu ya. Jadi kan kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu kalau menurut saya. Jadi bahwa anak-anak muda senang berkain itu saya senang sekali karena itu berarti bahwa budaya berkain ini akan abadi, gitu ya. Ada lagi generasi muda yang pakai, ada lagi generasi muda yang pakai, itu yang saya bangga. Kalau soal harus apakah berkain harus begini begitu, ya kita bisa belajar cara berkain pakem bagaimana ini bagaimana, tapi menurut saya sih just do it lah. Pokoknya kita nyaman, kita enak, pakai aja. Kan yang penting keren, gitu aja. Dan kalau kita mau mau jujur gitu ya, coba disandingkan foto kita berkain dengan foto kita pakai jeans gitu ya. Coba deh, keren mana? Karena kain itu bagi saya ya membawa auranya tersendiri gitu ya. Kita orang Indonesia, kita pakai budaya kita tentu lebih bagus dong daripada kita pakai budaya dari bangsa lain, itu kalau menurut saya. Bahkan sekarang ada yang bilang bahwa sarung is the new jeans katanya gitu. Jadi berkain sarung sehari-hari itu ya bagus-bagus aja gitu. Dan it's okay, nggak usah dipikirkan kok katanya ini begini, katanya itu begitu. Santai aja. It's not that serious gitu aja. Menurut saya sih begitu. Tapi saya senang dan saya bangga ada anak-anak muda yang pakai kain, belajar berkain, menghargai budaya. Ya, menurut saya it's about time lah. Semoga istiqomah ya Bu. Ya, kalau sudah tergerak hatinya itu gampang kok. Mulai dari cinta nanti akan terus insya Allah. Ya, ada banyak hal sih kalau menurut saya berkain itu. Kenapa sih kok berkain gitu ya? Satu, itu budaya kita. Dua, emang keren gitu ya. Tiga, nantinya nih yang muda-muda mungkin sekarang belum, tapi di masa depan kalau sudah pakai kain, seneng kain, kemudian seneng beli kain yang serius gitu ya, itu yang namanya kain itu kalau sekarang beli berapa, besok kalau dijual tuh harganya naik. Jadi semacam investasi juga gitu. Jadi nggak ada ruginya pakai kain. Kalau misalnya ada orang yang bilang, ih kok kayak embok-embok, kok kayak itu, biarin aja, cuek aja. Tanya pada kamera deh, tanya pada kamera. Mana yang lebih keren, pakai kain atau pakai baju lain? Gitu. Nanti kan kelihatan. Itu aja. Kan kamera objektif. Gitu. Saya rasa itu. Semangat deh, tetap terus monggo, itu sangat membahagiakan. Itu aja, Mas Gading, matur nuwun. Ayo teman-teman, ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin Kak Brenda mau menanggapi atau gimana? Boleh teman-teman yang lainnya. Boleh. Tapi terima kasih banyak Bu Leli atas apresiasinya dan juga dukungan untuk anak-anak muda ini. Kalau yang disampaikan Bu Leli tadi berkain senyamannya aja itu memang benar. Karena foto-foto dari berapa ratus tahun yang lalu pun masyarakat Indonesia yang profesinya mungkin sebagai petani, beternak, atau apapun itu mereka juga menggunakan kain senyamannya mereka gitu. Artinya mereka mengikat dan melipatnya itu sesuai dengan kegiatan mereka apa gitu.
Nah, terus kalau kita bicara soal kenapa kita harus pakainya kain dan berkain gitu loh. Karena kalau menurut saya pribadi, berkain itu lebih bisa merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita bicara batik, batik itu kan sebenarnya ya dari Jawa gitu kan, tapi di tempat-tempat lain, di daerah lain Indonesia, itu masih banyak kain-kain lain selain batik gitu loh. Dan kalau kita bicara berkain, artinya kan luas gitu loh. Wastra apapun itu bisa dipakai untuk berkain. Artinya garis merahnya itu adalah kainnya gitu. Bukan kemudian artinya harus kain yang ini, motif yang ini, atau bahan yang ini. Tapi budaya pakai kainnya gitu loh. Mungkin itu sih. Ayo teman-teman yang mau bertanya atau sharing boleh loh. Boleh, monggo, silakan. Kak Brenda, Kak Desta, Brenda, monggo. Dian Atau mungkin. Simon Laksa mungkin mau menyampaikan sesuatu. Ya, Simon Aidan, Laksa. atau ada Mbak Mei Rahanum, Mbak Mei, monggo. Atau ini Mbak Wayan Lesi dari Singapura, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, saya mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu saya ingin mengapresiasi adik-adik ya, semua yang masih muda tapi semangat untuk berkain gitu. Karena saya ada di tanah rantau, ingin sedikit sharing sih, ini pengalaman berkain itu ternyata membuat ikatan dan rencana saya terhadap asa yang saya tinggal di Indonesia, cita dan cinta itu menjadi lebih lekat, dan saya mengartikan kain itu tuh sebagai sebuah cerita loh. Jadi kadang-kadang nanti kalau misalnya adik-adik ya merasa kayak, oh kenapa ya kain harus utuh gitu. Karena dalam selembar kain itu ternyata ada banyak cerita, ada banyak sejarahnya, ada banyak kisah juga di situ. Jadi ketika ada satu pengalaman yang saya nggak pernah lupa gitu ya waktu saya tinggal di Jerman, itu saya dulu latar belakang saya mirip sama Mas siapa tadi yang dari HI itu, saya hukum internasional. Jadi saya tuh kepengen gitu ya jadi duta bangsa gitu ceritanya kan, tapi belum kesampaian ceritanya, saya lewat dari kain. Jadi lagi berdiri gitu kan di halte. Terus ada bule gitu yang bilang gini, can I feel your material gitu, can I touch your fabric, dia bilang gitu kan, pakai bahasa Jerman gitu kan. Terus kok dia tertarik gitu kan, terus dia nanya, ini lukisan, kamu pakai lukisan? Emang kebetulan waktu itu saya pakai batik tulis gitu. Jadi emang kan lukisan kan, pakai canting gitu. Wah, terus habis itu saya ngobrol gitu, saya jelasin, dan kemudian tahu-tahu kami ikut diskusi, ngopi gitu kan, dan kemudian berjanji untuk bertemu kembali. Dan sependek saya merantau, saya sudah sekitar dari zaman mahasiswa dulu ya, sekitar 20 tahunan lah ya saya di luar negeri. Itu kain itu adalah satu sarana yang sederhana dan ampuh gitu untuk membuka conversation gitu, untuk membuka nggak neko-neko kayak wah ngomongin politik atau apa, tapi biasanya lawan bicara kita itu ini malah tertarik gitu, Indonesia tuh di mana sih? Oh, jadi tanpa harus Indonesia itu ada ya, mereka udah nanya sendiri gitu, kok bagus ya gitu, ini dari daerah mana? Jadi ada kayak membuka kesempatan untuk menjadi duta-duta bangsa yang tanpa di dalam keseharian gitu. Pasti nanti akan seneng gitu. Apalagi kan kalian kan adik-adik kan nggak sudah global gitu ya. Jadi mau di mana aja udah terekspos dengan dunia luar gitu. Jadi semangat membawa Indonesia. Gitu aja sih dari saya. Saya senang banget ngelihat adik-adik ini semangat gitu. Keren kok pakai kain, malah justru cool. Kayak Bu Leli bilang tadi, wah cool banget kalian pakai kain gitu. Jadi kalau keluar negeri itu nggak yang mereka menganggapnya kayak yang ignoran, anak-anak muda ignoran, enggak gitu. Jadi generasi yang di atas kalian tuh juga akan, wah ini generasi yang deep gitu. Nggak cuman anak-anak muda yang wah cuman nggak ngerti apa-apa gitu dia tentang masa lalu gitu. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wayan.
Ini ada pertanyaan dari Kak Brenda buat Bu Leli. Malah Bu mau nanya ke Bu Leli. Tadi sempat bilang kayak untuk investasi kalau dijual lagi itu nilainya lebih tinggi. Apakah dijual atau bagaimana Bu maksudnya? Terima kasih. Ini saya juga kebetulan sedang mengetik jawabannya. Jadi kain itu kalau dibiarkan dalam bentuk aslinya tadi seperti Mbak Wayan Lesi bilang ya, utuh kainnya gitu ya, dibiarkan dalam bentuk aslinya, tidak terkena jarum, tidak terkena benang gitu, dan ini kalau dipelihara dengan baik, disimpan dengan baik, maka kain-kain tersebut itu akan seiring dengan waktu itu harganya akan naik. Ini saya berikan contoh. Saya membeli kain di tahun sekitar, jadi kalau saya zaman mau menikah dulu, jadi saya mau menikah itu di tahun 89, jadi mungkin saya nggak tahu apakah mbak-mbak mas-mas ini mungkin baru lahir apa gimana gitu ya, atau mungkin belum lahir pada masa itu. Kain bagus pada masa itu tuh harganya sekitar 100.000, 125.000, 200.000, itu kain bagus, kain batik tulis yang bagus pada masa itu. Kemudian sekitar tahun 2010 yang lalu, kain-kain bagus gitu ya, ini dari rumah batik yang ternama, jadi pembatik-pembatiknya itu adalah pembatik langganannya Butin, 3 nama besar pembatik langganannya Butin gitu ya. Itu harganya pada waktu tahun sekitar 2010 itu saya masih bisa beli 3 juta, 4 juta, sekitar itu. Beberapa tahun kemudian, karena terkenal kainnya Bu Puspo, kainnya Bu Hartini, kainnya Bu kain dari Kanjengan gitu ya, Bu Praptini Partaningrat, itu kain-kain itu kira-kira sudah 7 juta, 10 juta, dan lain sebagainya. Jadi dari waktu ke waktu kain barunya aja naik. Ya. Tapi kalau tahun 2010 itu sebetulnya beliau-beliau sudah sedo rasanya. Ya. Kain batiknya Bu Hambarjan itu sedonya pada waktu gempa. Ini kalau Jogja, kita bicara Jogja. Kain batiknya Bu Hambarjan, tadi yang 3 nama besar tadi Solo, yang Bu Hambarjan itu Jogja. Beliaunya tuh seto kalau nggak salah tahun 2006 ya, gempa besar di Jogja itu. Ya, 2006. Karena katanya kejatuhan blandar itu apa ya Mas Carlos ya, blandar itu ya. Kayu besar, kayu utama rumah. Kayu atap ya. Kayu utama atap rumah ya. Jadi sedonya karena itu ya. Dan karya-karya beliau itu pada waktu itu setelah sedonya itu kemudian tambah mahal. Nah, kain-kain yang lama yang kemudian disimpan dengan baik itu juga mahal juga. Kayak misalnya kalau saya nggak punya sih kain itu, kayak misalnya kopi tutung, kain-kain dari keluarga Choa dan lain sebagainya. Keluarga Choa itu masih berproduksi sampai dengan beberapa tahun yang lalu, kemudian mereka berhenti. Itu sangat terkenal. Kain Solo, tetapi yang dikenal dengan kain 3 negeri, dianggap 3 negeri karena pada zaman dulu tuh diproduksi di Solo, di Lasem, dan di Pekalongan. Jadi merahnya itu dari Lasem, coklat soganya dari Solo, warna birunya itu dari Pekalongan, gitu ya. Makanya disebut dengan 3 negeri karena berada di 3 karesidenan yang berbeda. Nah, ini juga harganya kemudian mahal, gitu ya. Jenis-jenis, padahal itu bekas. Jadi sudah jarang sekali kain-kain baru. Kain-kain bekas justru bahkan sekitar tahun 2010, tahun 2011 itu yang dicari justru kain bekas, bukan kain baru. Gitu ya. Nah, saya sendiri penggemar semuanya gitu ya. Baik kain bekas ya saya suka, kain baru ya saya suka gitu ya. Mauan kalau soal kain. Kenapa? Karena kain baru itu kita menghargai para pengrajinnya. Kalau kain bekas ini kan kita kemudian dapatnya dari pedagang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya tidak membesarkan industri batik gitu ya. Yang membesarkan industri batik itu kalau kita beli kain baru, karena itu artinya pengrajin-pengrajin batik kemudian akan membeli baru. Tapi kalau kita simpan dengan baik, makanya itu
kunci utamanya adalah simpan dengan baik, pelihara dengan baik, maka hasilnya akan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Gitu. Ya, saya juga ada cerita ini. Jadi saya punya teman baik, kebetulan dia dapat ditinggali warisan dari neneknya 3 sarung pensilen. Ya, dan waktu itu sudah dijahit, tapi kemudian masih bisa dilepas jahitan sarungnya, jadi bisa dijambreng gitu. Saya membantu menjualkan, gitu ya. Jadi makelar. Dan luar biasa. Jadi waktu itu kira-kira 6-7 tahun yang lalu, ya, itu 3 kain akhirnya dibeli kolektor di Jakarta, di mana 2 kain itu harganya 85 juta, ya, satu masing-masing ya, bukan dua-duanya 85, tapi masing-masing itu 85 juta, dan yang satu lagi karena istimewa, isennya penuh dan segala macam itu 125 juta. Ya, itu bisa, karena saya lihat juga tidak hanya di pengrajin yang sudah seto gitu ya, kebetulan yang saya ceritakan tadi sudah seto. Kan cariannya kemudian jadi susah. Juga luar biasa ya Bu ya. Yang sekarang ini ada batiknya Tati Sri Hatta kalau nggak salah itu. Kapan itu saya di pameran 100 juta loh satu lembar. Batiknya keluarga Kedung Wuni ki sampai ya jenenge yo lali aku. OST. Oh iya OST. Sucun, ya. Sucun itu Widya. sekarang kalau pesen ya Mbak Widya itu waiting list-nya bisa 5 tahun loh. Iya, bisa 5 tahun dan itu saya nggak tahu ya harga sekarang berapa. Kapan itu 35 juta lah, 40 juta lah, Bu sekarang berapa nggak tahu, ngeri. Ini juga ada cerita dari Mas Nur, salah satu teman kita ini pengrajin batik warna alam. Dia bikin batik dibeli 1 juta sama orang, terus dibeli lagi sama temennya dibeli 4,5 juta. Iya, itu dimungkinkan sekali, Jadi tidak hanya kepada yang sudah seto kemudian baru naik, enggak. Yang ada sekarang pun akan naik terus ya. Artinya ini bisa dijadikan bentuk investasi. Bu Leli itu sering bercurhat di mana dulu kemudian pembatik teman-teman kita di Jogja, dulu kita masih bisa beli ya Bu ya. Masih sekarang nggak sanggup beli ya Pak. Iya Mas ya. Semakin terkenal, kita hanya bisa memandang dengan penuh ya, cinta. dengan ingin. Ya, memandang dengan penuh cinta. Iya. Ya, walaupun di sisi lain kami juga senang bahwa kalau kemudian bisa lebih mahal itu kan juga bisa secara ekonomi juga lebih bagus gitu ya. Cuma ya jangan lupa ya Mas Gading ya, teman-teman muda ini ya, tolong bikin batik yang murah-murah buat teman-teman muda. Kalau saya tuh kemarin dipeseni sama teman-teman dari Pemuda Berkain itu adalah, Mas tolong dong batik-batik ini atau wasra-wasra ini yang terjangkau untuk teman-teman kaum muda gitu kan, ya pasti saya akan juga usahakan gitu kan, supaya bisa ada kain-kain batik yang terjangkau juga gitu kan, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Mungkin ini ada Mbak Dian Paramita dari UNER ini, Bu Leli. Monggo Mbak Dian kalau mau menanggapi atau gimana? Halo, iya selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf ini saya belum bisa on cam karena ada keterbatasan. Ya, ya, terima kasih sudah diadakan webinar santai seperti ini. Jadi saya sendiri juga dapat pandangan-pandangan baru terkait berkain gitu. Karena jujur saja saya juga baru saja terjun di dunia perkainan ini. Saya setuju sih sama pendapat-pendapat yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman. Karena saya sendiri juga belajar budaya, saya kuliah di Fakultas Ilmu Budaya. Saya setuju kalau
budaya itu sifatnya dinamis ya, nggak statis. Jadi pasti ada perubahan karena budaya itu mengikuti manusianya. Bagaimana manusia berkembang, ya pasti budayanya juga berkembang seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, tapi semoga nanti di kedepannya bisa ajak dalam melestarikan berkain ini. Terus semoga juga nanti kedepannya juga bisa koleksi kain-kain yang range harganya bervariasi. Karena kalau sekarang sih baru koleksinya kain-kainnya yang masih murah. Terus sering ikut giveaway lomba-lomba gitu biar dapat kain. Ah, ya. Iya, ya udah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas Ya, apalagi Terima kan kasih. kita di Indonesia itu kan memang berada di jalur perdagangan ya. Jalur perdagangan dari utara ke selatan, timur, barat. Jadi memang kita ini dari dulu kebudayaan kita memang luar biasa dinamis sekali, baik dari dalam sendiri juga pengaruh-pengaruh dari luar. Wah, itu luar biasa. Itu kalau kita mau ngomong, makanya saya selalu bilang budaya kita ini kan budaya gado-gado. Gitu kan. Karena campur semua gitu kan. Kalau saya kasih bedaan aja, ayo sebutkan makanan asli Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Gitu kan. Tahu campur, nah, lawang tahu juga dari Cina gitu kan. Ada tahu dari Cina, tauge juga dari Cina, kecap dari Cina. Nah, pengaruh dari luar macam-macam. Jadi ya memang gitu deh. Sama juga di batik gitu. Batik kita menemukan pengaruh-pengaruh dari Cina, pengaruh-pengaruh dari India, pengaruh-pengaruh dari bahkan dari Eropa, ya kan? Itu ada. Jadi ya memang begitulah budaya kita. Dan itu yang membuat menarik, membuat asik, membuat tidak bosan, kan? Karena ragamnya yang luar biasa. Ya, setuju Om Carlos. Oh iya, tadi saya teringat. Kalau tadi ada salah satu teman dari Jakarta yang bercerita bahwa dia itu produser musik ya, jadi lebih bergelutnya lebih ke musik gitu. Kalau saya karena background pendidikan saya sastra, saya ini melihat apa ya, ada peluang sebenarnya untuk cara melestarikan batik, melestarikan berkain ini untuk lebih apa ya, selangkah lebih maju, lebih progresif ke depannya. Kemarin ini saya jadikan bahan untuk tulisan di salah satu lomba artikel kayak gitu. Yang saya belum pernah temui adalah batik ini kan dia cerita ya, satu cerita di satu lembar kain, tapi belum ada selama ini dari orang-orang Indonesia ini yang kemudian menceritakan cerita itu secara verbal kayak gitu. Jadi selama ini kalau kita tahu filosofi batik Parang, filosofi batik Runtung itu cuman dari cerita-cerita orang yang mengetahui tentang filosofinya gitu loh. Belum ada yang kayak entah itu dibukukan atau difilmkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu saya nulis mau diteaterkan seperti itu. Jadi misalnya nanti batik Truntum itu kan dulu asalnya karena ada salah satu permaisuri raja yang sebenarnya hampir diceraikan, terus kemudian beliau membatik dan ketika raja melihat batikan yang rapi, kemudian jatuh cinta. Ini kan sebenarnya berpeluang untuk dijadikan didrakorkan kayak gitu loh, diteaterkan gitu. Kalau saya lebih personal lebih ke teater karena gimana caranya supaya kebudayaan Indonesia ini saling bersinergi gitu. Jangan cuma ada salah satu yang menonjol aja. Kalau lewat teater kan karena teater sekarang makin sempit ya ruang geraknya. Karena tergerus sama sinetron dan lain-lain kayak gitu. Ini sebenarnya inspirasi saya kemarin karena beberapa waktu lalu ada teater modern dari karya-karya sastra lama Indonesia sih yang diteaterkan kayak Nurbaya, terus yang Malin Kundang kayak gitu. Jadi saya berharap mungkin nanti dari teman-teman ada yang bekerja sama Dewan Kesenian Surabaya atau salah satu tim teatrikalnya Surabaya yang kemudian menteaterkan ini apa namanya motif-motif batik supaya nanti ketika generasi muda, ketika kita semua udah nggak ada di sini, folder file dari
pementasan itu masih ada. Jadi cerita itu tidak putus di kita. Sudah sih itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu ide yang keren banget itu, Mas Gading, Mas Gra, ayo catet yang kemarin, tambah lagi. Ya, bisa itu sangat bisa direalisasikan. Iya tuh, Ya, ada ide baru nih. Keren banget itu Mbak Seru itu idenya. keren. Betul, keren banget itu. Keren. Malah mungkin saya pengen niru juga itu idenya, saya juga pakai buat gimana caranya supaya ibu-ibu di sini begitu. Iya ya, saya udah ngebayangin ini. Begitu tadi diceritain itu, udah langsung ngebayangin settingnya, udah big. Ya, terus kemarin itu sebenarnya waktu nulis artikel itu yang kebayang adalah kalau di cerita-cerita kolosalnya drama Korea, biasanya kalau yang genrenya itu fiksi, kadang kan dari yang masa lalu terus ketarik orangnya ke masa modern, terus ada gitu. Jadi mungkin nanti entah itu plotnya dibikin ada kayak reinkarnasi atau cerita itu kemudian berulang di orang lain tapi di masa modern kayak gitu. Pokoknya dikaitin kayak gitu. Kemarin itu kepikirnya kayak gitu. Keren. Ya, semoga saja teman-teman ada yang merealisasikan. Ya. harus direalisasikan. Harus semoga kita bisa merealisasikannya. Karena sebenarnya yang sudah dilakukan teman-teman kita dari Remaja Nusantara atau Suara Gembira kan mereka sebelum pandemi pun kegiatannya adalah membuat misalkan musik kolosal, teater juga, atau intinya adalah pertunjukan seni gitu loh. Nah, karena kemudian akhirnya pandemi pun datang, yang bisa dilakukan hanyalah online. Nah, ini tuh bisa banget direalisasikan di Surabaya, karena kan Surabaya belum ada tuh kayaknya. Apalagi kalau kita kemas cara anak muda banget, bener nggak Dian? Nanti mungkin Dian bisa lah didiskusikan bareng ya. Siap. Siap ini. Intinya jangan takut dulu untuk membuat ide lah atau menyuarakan ide. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Dicoba aja dulu. Sip. Selamat malam Mas Gerak, Mas Gading, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, aku masuknya terlambat. Iya, nggak apa-apa. Apa kabar? Salam kenal. Salam kenal. Pak Carlos. Yo, halo Mbak Elo, ya. Aduh Pak, kok Instagramnya itu makanan enak-enak. Saya sampai lemes kalau lihat Instagramnya. Karena masa kecilku itu loh, Surabaya itu. Surabaya. Ya jadi teman-teman, nggak apa-apa ini nimbrung ya. Udah boleh, silakan. Oke, terima kasih. Jadi selamat malam semuanya, Ibu Bapak, terus kakak-kakak. Aduh, saya masih muda-muda ya. Saya cuma sekedar mau sharing aja. Jadi bagaimana pengalaman pribadi, bagaimana bertransformasi dari tidak mengenal batik sama sekali, kemudian tiba-tiba itu kayak terkaget-kaget, ya ampun batik itu kayak begini gitu. Sejujurnya ini mungkin buat teman-teman muda gitu, yang tadi Mas Gerak, Mas Gading, tempo hari gitu ngebahas saya misalnya ada kritikan ketika pakai kain terus terbalik motifnya, terus kemudian jadi gimana ya kita jadi grogi untuk pakai lagi segala macam. Saya bilang sama Mas Gading, jangan seperti itu. Pokoknya kita itu harus tetap maju. Namanya belajar itu punya proses, jadi nggak langsung sempurna. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya mau sharing bagaimana saya mengalami sendiri terhadap diri saya sendiri gitu. Maksudnya begini. Jadi background saya adalah advertising agency. Saya kira-kira 20 tahun di Jakarta itu menangani iklan-iklan. Biasa kalau zaman dulu tuh kita kan biasa TV komersial ya, karena dulu tuh belum ada YouTube. Jadi materi-materi iklan itu kita produksi. Saya dulu anak buahnya Pak Triawan Munaf. Jadi saya sangat saya sangat asing sekali sama yang nama batik begitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman kantor saya sekarang ngelihat saya sekarang aneh, ya ampun Elo tuh ngapain sekarang mainan batik-batik kuno kayak gitu. Nah, tetapi kemudian sejujurnya saya juga mengenal batik pun itu
pakai proses. Saya membuat batik untuk anak-anak itu sejak tahun 2012. Artinya saya menyentuh batik mungkin sekitar tahun itu gitu, sambil kerja gitu. Karena waktu kecil itu saya di Gresik itu saya ada kayak semacam sanggar khusus di petrokimia gitu buat anak-anak kecil. Itu tuh saya SMP udah batik, tapi kemudian karena kuliah di UGM lain jurusannya, kemudian terus kerja juga beda jurusannya, jadi agak sedikit lupa. Tapi kemudian kok cinta saya tuh balik lagi sekitar 2012. Saya agak sedikit punya waktu gitu. Di sela-sela kerja itu saya bikin baju-baju untuk anak. Waktu bikin baju untuk anak itu saya hunting batik kan sering gitu. Nah, terus mata itu bisa membedakan kok lama-lama itu, oh ada garutan, ada kemudian batik pesisiran, ada kemudian batik gaya-gaya keraton. Terus jadi kayak terpetakan gitu kan. Nah, dari situ saya baru makanya kenapa kemudian saya sekarang di Instagram itu bikin lawasan batik. Tetapi lawasan batik itu adalah sebuah proses saya ketika dulu juga mengenal batik itu justru batik yang masih modern dulu gitu. Kayak garutan, kayak model-model batik-batik di Tasik segala macam. Pokoknya yang pesisiran yang berwarna-warni lah gitu, karena anak-anak muda. Tapi kemudian saya melihat kok ada batik yang modelnya keraton-keraton begini, kok warnanya klasik, gloomy, tapi ternyata saya punya waktu. Nah, ternyata kok yang dilelah pandemi. Pandemi ini saya baru nyadar karena apa? Karena pandemi ini kami harus pulang gitu. Kebetulan ibu ada sakit. Terus kami pulang, saya itu baru memperhatikan di rumah. Itu ternyata memang batik sesungguhnya sangat dekat dengan saya dan keluarga. Artinya itu yang tadi ibu siapa tuh yang menjelaskan Bu Ambarjan itu kebetulan itu bude saya, dan di sini memang generasi kelima batik batik Haji Bilal itu batik Sudagaran sekitar tahun 1920-an gitu. Nah, saya tuh sampai mikir, ya ampun dari kemarin saya kemana aja gitu. Nah, saya cuma mau sampaikan ke teman-teman muda kayak Mas Gerak, kayak Mas Gading bahwa even kita aja yang di dalam satu keluarga itu harusnya sangat berdekatan dengan batik dan menyentuh batik itu mestinya paham banget. Itu pun nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi karena memang dunia batik itu juga naik turun ya, maksudnya tuh nggak selalu jaya terus gitu ya. Jadi ketika turun mungkin tren juga kemudian orang tua segala macam itu akhirnya tidak merekomendasikan anaknya untuk melanjutkan usaha batik. Jadi adik-adik, kakak-kakak saya lebih memilih misalnya jadi pegawai swasta atau ASN dan segalanya. Tetapi kemudian dari situ saya mau ngomong sama Mas Gerak, mau sama Mas Gading atau Mas Aidan atau siapa tadi yang dari Suara Gembira, bahwa ternyata berproses menemukan kecintaan kita kepada kain pun itu sifatnya jangankan yang kita jauh dari bisnis batik gitu. Kita yang dari keluarga batik pun itu sebenarnya nggak seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi maksud saya ini untuk menyemangati teman-teman semua. Kalau misalnya ada salah, misalnya ada grogi nggak kenal banget, itu go ahead. Pokoknya tetap semangat. Kemudian yang ketiga, yang bentuk batik itu menginspirasi menjadi sebuah film, menjadi kemudian tadi teman dari Suara Gembira atau teman dari Remaja Nusantara punya background musik, itu saya mengalami sendiri di lawasan batik, kemudian bersentuhan dengan animator di ITB, kemudian ada pelukis batik, kemudian sampai ke keraton-keratonnya. Jadi teman-teman, saya mau sampaikan, teruskan cinta sama kain. Nanti kalau sudah cinta sama kain, itu semesta itu otomatis akan menyentuh kita itu dengan berbagai macam cara. Apakah itu nanti kemudian ke film, ke musik, ke fashion, misalnya Mas Gerak dan kawan-kawan lebih cenderung ke fashion, kemudian sampai dengan karya-karya sastra. Mbak siapa tadi yang dari ITS? Kemarin saya live dengan Paku Alaman, itu mereka adalah tim ahlinya Gusti Putri Paku Alaman ke-10 yang membuat batik itu dari based on naskah-naskah kuno. Nah, mereka itu anak-anak muda
para abdi dalamnya, tim suksesnya, itu mereka juga sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut, mau kerjasama dengan pihak luar. Nah, itu saya di Lawasan Batik siap. Siapapun teman-teman di sini, kalau kita mau membuat sesuatu yang berhubungan dengan kain, monggo. Karena rasa cinta kita kepada kain. Kira-kira begitu, Mas Gading. Pak Carlos, Mas, Iya. Mas Gerak dan semuanya. Matur nuwun. Ya, Terima kasih Mbak biasa. Elok. Sama-sama Mbak Elok. Yeay, Mbak Elok Mas ini Gerak. minggu depan kita bertemu Mbak Elok minggu depan. Amin, insya Allah. Iya. Pokoknya aja, jangan mepet-mepet loh ya. Biar Iya, disiapin karpet besok merah. saya besok saya kirimkan mungkin rundown-nya atau tanggal pastinya Mbak Elok. Oke. So, Oke. Mau kemana dulu? Ke Pekalongan apa ke Lasem? dari Madiun dulu Mbak Elok, Madiun, Ngawi, kemudian Pekalongan, baru Jogja nanti. Oh, oke. Sejujurnya saya Mas Gerak, saya kepengen dari Jogja, kepengen ke Lasem, Pekalongan, Surabaya, Madura, Tuban. Aduh, itu kemarin sebelum pandemi itu sebelum pandemi itu sempat mulai ke Banyuwangi, tapi terus kemudian pandemi udah kita sabar dulu, stop dulu gitu. Tapi ternyata di Jogja ini wah banyak sekali yang mau bisa dikulik lah istilahnya gitu. Dan saya pun juga baru tahu karena baru selama ini cuma nguplek di Jakarta bahwa sebenarnya di sini banyak sekali sesuatu yang indah. Ya artinya sih sebenarnya di mana saja. Kira-kira gitu. Benar. Thank you. Oke, karena ini sudah mendekati jam 9 ya. Ini satu orang terakhir yang mungkin mau menyampaikan. Ada? Mungkin Bu Indra. Bu Indra monggo. Matur nuwun Mas Gading. Oke. Salam kenal untuk semua. Saya sangat mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh Mas Gerak dan teman-teman. Ya, kita harus cinta budaya sendiri. Saya juga di Facebook saya atau di Instagram saya selalu mengatakan berkain ke kampus itu keren loh gitu. Karena saya selalu meminta mahasiswa saya kalau pas mereka presentasi ya untuk berbatik dan berkain. Jadi yang kakung-kakung itu mungkin kok disuruh bersarungan gitu ya belum mau ya. Jadi pelan-pelan paling tidak berbatik apakah pinjem punya ayahnya, punya pamannya. Yang putri-putri sih sudah mau memakai kain gitu ya. Karena itu di Jakarta juga saya membuat beberapa kali workshop yaitu memakai jarit tanpa jahitan, pakem versus zaman now. Jadi saya akan menceritakan dulu filosofinya. Kalau yang sepuh-sepuh seperti saya ini, jaritan kadang-kadang kalau ke kondangan pakai wiru, kalau harian tidak pakai wiru. Kemudian yang zaman now-nya itu akan diperagakan oleh anak saya, karena anak saya memang seringkali memakai kain dengan gaya milenial, memang karena usia-usia milenial. Lumayan juga pesertanya, ada juga yang kakung-kakung biasanya, tapi memang saya belum melihat kalau yang muda-muda itu mau berkain atau sarungan gitu ya untuk hariannya, bukan harian kalau ke masjid, tetapi berkegiatan seperti suaminya Bu Leli ya, kalau ke kampus saya memperhatikan kerso memakai kain itu. Di Jakarta yang seperti itu baru saya lihat ya sastrawan Mas Kurnia Effendi yang seperti itu. Yang lainnya saya lihat kok belum gitu ya. Karena itu sayangnya tadi Mas Bisma udah leave duluan karena katanya Mas Bisma dari Jakarta. Jadi saya sangat mengapresiasi yang muda-muda di Jawa Timur, di Surabaya melakukan gerakan berkain atau bersarung ya. Mudah-mudahan diikuti oleh kota-kota lainnya. Kan harus bangga jadi orang Indonesia,
memakai busana negeri sendiri ya, bukan dari negeri orang lain gitu. Itu yang kadang-kadang saya sedih kok pada lebih bangga pakai busana meniru negara lain dibandingkan busana yang budayanya sendiri. Kan budaya kita banyak sekali, berkain kebaya, bisa kutu baru, bisa kebaya panjang, bisa kebaya kurung, ya kan sebetulnya banyak ya. Jadi sekali lagi selamat untuk pemuda-pemudi ya yang ada di Jawa Timur, di Surabaya, dan matur nuwun saya boleh ikut sharing di diskusi ini. Matur nuwun Mas Gading dan Pak Carlos. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra. Terima kasih Bu Indra. Sama-sama. Nah, baik, karena ini sudah jamnya menunjukkan 20.56. Sekarang kita foto-foto bersama dulu ya. Silahkan yang mungkin belum di-on-kan kameranya, silahkan untuk di-on-kan. Mbak Elo keren banget sih dalamnya. Coba Mas. Dalamnya kok keren banget itu. Rumahnya kayaknya rumah kuno ya. Iya. Ibu, bukan saya. Wah, jadi keren monggo tuh. kapan-kapan main. Kita Boleh. mau. Jadi apa namanya? Memang ini adalah rumah batik. Dibangun sekitar tahun 1960-an. Wow. Saya sejujurnya juga bisa berkenalan dengan teman-teman ini, pengen juga istilahnya nanti jadi kayak posnya. Monggo Bapak Ibu kalau ke Jogja mampir, kita sama-sama silaturahmi, kita saling kenalan. Saya mau juga berguru sama ilmu-ilmunya Pak Carlos dan kawan semuanya dari Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, dan segala macam itu. Kalau ke Jogja silahkan mampir, terus nanti supaya nanti kalau saya ke Madura bisa mampir ke tempat Pak Carlos dulu, ke Surabaya, ke Tunjungan gitu, ketemu Mas Gerak, ke Blitar, ke Mas Gading dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang ini istilahnya memang tua Pak, dan memang sejarahnya adalah batik kebetulan. Nah itu tadi yang saya cerita. Saya selama ini lebih sibuk di Jakarta, tapi kemudian pandemi ini membuat kita stay lebih lama, dan saya berpikir melihat-lihat batik lebih jauh gitu. Dulu ya, jangankan saya, semua adik-adik kakak saya juga, ya karena mungkin sehari-hari sudah melihat ini, ya udah biasa-biasa aja. Jadi mungkin kayak Pak Carlosnya gitulah yang ngomong, ih lucu gitu. Oh ya lucu ya, tapi kita udah ngelihatnya sehari-hari. Tapi kemudian saya belajar untuk menghargai, sama seperti ketika terus kita melihat batik dan menghargai batik gitu. Itu yang saya juga sering dibesarkan juga dengan budaya dalam sih di keluarga, karena keluarga saya juga dari Solo. Tapi kok ya nggak pernah bosen ya dari dulu sampai sekarang. Kalau rumah tuh pokoknya modelnya kayak gitu ya, settingannya ya pintu besar, pengilon besar kiri kanan gitu kan ya, udah settingan, terus nanti ada tempatnya tombak, ada payung, itu udah settingannya rumah dalam banget, itu kan nggak pernah bosen nih saya. Oke, mari kita foto bersama. Saya nanti diomelin sama Mas Gading ini yang punya lapak. Punya lapak. Ayo semua open kamera. Oke, nyalain kamera ya. 1, 2, 3. Lagi Gading. Sekali lagi bentar. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, 3. Nanti bagi ya Mas Gading. Ya Mbak Sia. Ya, terima kasih buat saudara-saudara yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi santai kita hari ini. Makasih Om Carlos, Mbak Pris, Mas Gerak, Bu Leli, Mbak Wayan, Mbak Elo, Bu Indra, Sami-sami. Mbak Desta, Sama-sama. Mbak Dian, ada Simon, ada Om Miko, ada Pak Laurentius. Terima kasih sudah datang. Ini saya izin untuk meng-end-kan
Zoom-nya ya. Terima kasih. Selamat Ya, istirahat. selamat 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 malam malam. semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.